Sherlyn pernah kesini bersama keluarga Lutra. Ada pesta di tempatnya. Astaga, Sherlyn. Nama Sherlyn ada di daftar pasien kandungan. Iya dokter, aku rasa itu sama dengan orang yang kumaksud. Dan aku juga minta padamu, apa kau bisa menceritakan apakah Sherlyn hamil atau tidak? Aku juga ingin tahu siapa ayah anak itu. Apa kau bertemu pria itu? Apa dia datang kemari? Apa kau melihatnya? Dokter, jika kau punya berkas pasien itu, tolong berikan kepadaku. Kau bisa lihat berkas itu nanti. Sebelum itu, aku perlu tunjukkan padamu sesuatu. Sial, apa yang akan dia lakukan? Apa itu? Ayo ikut denganku. Ikut aku. Ku bilang Ikut lepaskan aku. tanganku. Ayo. Lepaskan. Mulai Lepas. sekarang kau akan malu melihat wajahmu di depan cermin. Begitukah? Kau sendiri sudah lihat wajahmu. Ku peringatkan kau. Cukup sudah. Kalau kau sentuh aku lagi, tidak akan kubiarkan kau. Kalau kau bicara lagi, aku akan mematahkan rahangmu. Kau mau patahkan rahangku, akan kupatahkan semua tulangmu. Ayo, Ku bilang cepat. lepaskan. Lepaskan. Jalan. Astaga, itu Prithvi dan Karen. Oh ya dokter, beri aku waktu sebentar. Aku akan segera kembali. Sebentar ya. Kenapa Prithvi dan Karan berkelahi? Bagaimana Karan menemukan Prithvi? Entah apa yang terjadi sekarang. Dokter ini, aku ingin sekali menghabisinya. Ikut Ku aku. bilang lepaskan aku. Lepas. Diam. Aku muak dengan omong kosongmu. Aku hanya memintamu ikut denganku. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian ada di sini? Untuk kau datang, Prita. Aku senang sekali kau ada di sini di saat yang tepat. Karena temanmu ini tidak melewatkan kesempatan untuk menggangguku. Dia ini orang yang sangat menyebalkan. Dia memegang tanganku dan menyeretku seperti anak kecil. Dan dia bersikap kasar sekali kepadaku. Dia kurang ajar. Hentikan kalian berdua. Prithvi, ada apa? Ada apa denganmu? Benar. Tanyakan padanya. Dia tahu semuanya. Jadi apa yang dia lakukan di sini? Dia sembunyi dariku saat kutangkap dia. Dan dia terkejut. Dia langsung pucat saat melihatku. Kenapa? Kenapa kau datang ke sini? Aku tahu kenapa dia kemari. Dia datang bersama seseorang atau dia kemari mau menemui seseorang, benar? Kenapa? Apa rumah sakit ini punya keluarga Rutra, punya keluargamu? Apa ayahmu yang punya rumah sakit ini? Hei! Jangan berani kau sebut ayahku atau nama keluargaku dengan mulut kotormu itu. Atau kau akan tanggung Kau mau apa? akibatnya. Ayo, katakan. Dengarkan aku baik-baik, Prithvi. Lepaskan Kau tidak aku. pantas Lepas. menyebut keluargaku. Dengar. Berani Aku sekali akan kau komentar membalasmu. tentang keluargaku. Apa yang Kau kau apa? lakukan? Jangan berani bicara Apa yang seperti mau itu kau lakukan? padaku. Katakan padanya. Aku bilang berhenti! Berhenti! Ada apa ini? Aku bisa diam, Prita. Tapi si pecundang ini mau main-main denganku. Tidak akan Wow. kubiarkan. Aku main-main. Dia yang pemain. Dia pemain kriket. Aku tidak suka main-main, kau tahu. Ada batasan semua hal. Tolong, diamlah kalian berdua. Kalian harus dengarkan aku. Aku minta maaf, mereka bertengkar karena ada kesalahpahaman di antara mereka dan aku akan tangani semua ini. Aku mohon, aku minta maaf. Sudahlah, aku minta kalian berdua berhenti bertengkar. Ini karena ini di rumah sakit dan ini sangat memalukan. Karen, katakan apa yang terjadi. Ayo katakan. Kita ke sini. Tujuan kita ke sini untuk pastikan kalau Sherlyn itu hamil. Dan kalau dia hamil, siapa ayah dari anak itu? Siapa yang datang ke rumah sakit bersamanya? Kau ingat apa kata resepsionis itu? Dia datang bersama orang yang menjadi ayah anak itu. Dan dia orangnya. Dia penyebab atas kehamilan Sherlyn. Dia ayah dari bayi yang belum lahir itu. Prithvi Malhotra.
Apa yang kau lakukan? Hah? Apa kau tidak waras? Apa kau hilang akal? Kenapa kau bilang padanya aku sembunyi di dalam? Sikap macam apa ini, Sherlyn? Apa begini cara mau bicara dengan doktermu? Oh ya, jadi kau ingat, kau dokter, aku ini pasienmu. Sebagai dokter, kau terikat oleh peraturan dan etika. Seorang dokter tak pernah memberi informasi pasien kepada orang lain. Berani sekali kau memberi data orang lain pada mereka. Hal itu sifatnya rahasia. Kau sama sekali tidak boleh memberikan pada orang lain. Tapi kau mau menceritakan semuanya pada Prita. Apa ini yang diajarkan profesimu padamu? Mengkhianati pasien begitu? Apa kau tidak ingat sama sekali? Sebagai dokter kau sudah disumpah, ha? Diam, sebaiknya kau diam. Aku tahu yang kulakukan dengan alasannya. Aku wanita yang memegang prinsip dan kebenaran. Dan kebenaran tentangmu adalah kau punya niat jahat. Kalau aku membantumu, aku akan mengacaukan hidup seseorang yang sangat tidak bersalah. Keluarganya akan hancur. Sudahlah, simpan saja ceramahmu itu. Tunggu, Sherlyn. Jangan bersikap kurang ajar padaku. Aku tahu itu bukan anaknya Risab, tapi kau tetap ingin menikahinya, kan? Artinya niatmu sudah tidak baik, Sherlyn. Bukan begitu, dokter. Kau salah menilaiku. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku salah, dokter. Jadi akhirnya kau bersumpah demi Tuhan? Semua penjahat juga bersumpah demi Tuhan demi menutupi perbuatannya. Tuhan melihat semuanya. Saat perbuatan dosa mereka terlalu besar, Tuhan menghukum mereka melalui perantara. Dan hari ini, Tuhan memilihku sebagai perantaranya. Akan kuberitahu semuanya pada Prita. Tidak ada yang bisa mencegahku. Jangan, dokter. Jangan, aku mohon. Tolong, aku mohon padamu. Hidupku akan berantakan. Masa depanku akan hancur. Aku mohon jangan lakukan. Ya, tentu saja. Hidup calon suamimu yang akan berantakan. Masa depanmu bersama pria yang datang kemari bersamamu. Pria yang waktu itu membuat keributan di sini. Sherlyn, dengar baik-baik. Aku seorang dokter, tapi juga seorang wanita. Aku bisa saja melanggar peraturan profesiku demi kepentingan seseorang. Tapi aku tidak akan melanggar prinsipku sendiri. Tidak berdaya atau licik adalah dua hal yang berbeda. Dan aku sebagai manusia yang beretika, kewajibanku adalah memperbaiki yang salah. Dan itu pasti akan kulakukan. Dengan mengatakan yang sebenarnya pada Prita, aku telah menolong hidup seseorang. Aku akan menyelamatkan Risab darimu. Lepaskan aku, Sherlyn. Apa yang kau lakukan? Bukankah aku sudah bilang, jangan katakan apa-apa pada Akan siapapun. kukatakan yang sebenarnya pada semuanya. Lepaskan aku. Sini. Apa katamu tadi? Aku perempuan jahat? Dengar, aku memang perempuan jahat. Hah? Aku minta bantuanmu, tapi kau tidak mendengarkan aku. Apa yang kulakukan? Harusnya aku tidak melakukannya. Dokter, bangun dokter. Untunglah dia masih hidup. Tapi bagaimana kalau ada yang masuk dan melihat aku? Aku harus bagaimana? Akan kubereskan semuanya. Dia penyebab atas kehamilan Sherlyn. Apa katamu? Omong kosong. Apa-apaan itu? Bagaimana bisa kau mengira hal menjijikan itu antara Sherlyn dan Aku aku? sadar dengan yang kukatakan. Dan aku yakin tentang itu. Berani sekali kau membuat tuduhan seperti itu padaku dan juga Sherlyn. Kau keterlaluan sekali. Dengar Prita, kalau kau tidak ada di sini, aku tidak akan bertengkar dengannya. Aku akan mengira dia itu sudah gila dan dia itu perlu perawatan medis. Dan Karan terlihat sakit jiwa. Dan kau harus tahu ini, Prita. Aku bertengkar dengannya karena aku tidak terima dipermalukan di depanmu. Kau memang pintar berbohong, Prithvi. Karena itu kusebut kau pembohong. Orang yang tidak mengenalmu akan langsung percaya padamu. Cukup! Tidak, itu belum cukup. Hah? Aku bilang diam. Sudah. Kau masih perlu bukti lagi. Kalau Prithvi adalah kekasih Sherlyn. Sherlyn hamil dan dia datang untuk menemui dokter kandungan. Hah? Prita, dengar. Aku kemari karena kau adalah Dia tunanganku. bicara omong kosong. Omong kosong. Tidak, Prita, percayalah. Aku tidak berbohong. Begini, tadi aku melihatmu masuk ke rumah sakit ini bersama Karan. Oh, begitu? Apa yang kau lakukan di luar rumah sakit? Apa kau punya warung di luar? Tidak, aku punya restoran. Apa kau gila? Pertanyaan macam apa itu?
Kau tahu, pertanyaannya tidak ada habisnya. Pertanyaannya sangat konyol. Besok pasti dia akan tanya kenapa aku tinggal di Mumbai atau kenapa aku ada di sini. Omong kosong. Begini Prita, dengarkan aku. Aku ke rumah sakit karena aku melihatmu masuk bersamanya. Kukira kau mungkin sakit. Aku kemari karena cemas. Tidak ada alasan lain. Dia bohong, Prita. Dia bohong. Saat kulihat dia sedang sembunyi di dalam ruangan. Salah. Aku ke ruangan karena kulihat kau ada di sana. Kau masuk ke sana jadi kuikuti kau. Dengar, aku sama sekali tidak berbohong, Prita. Dia seorang pembohong, Prita. Tidak. Ini hanyalah salah paham. Baik, Orang baik. bisa saja salah, iya kan? Iya, Kau baik, mau sudah. mempermalukanku hanya karena kesalahpahaman. Ku beritahu sesuatu, Prita. Sejujurnya, hanya karena orang ini temanmu, aku masih bersikap sopan padanya. Dia sudah sangat membuatmu kesal kali ini. Pasti dia sudah kuhajar habis-habisan. Oh, benarkah? Ku tantang kau. Aku Karan Lutra. Aku tantang kau. Sudah hentikan. Aku tidak punya waktu untuk melerai kalian berkelahi di sini. Benar. Kita akhiri saja sekarang. Tidak, kalian silakan berkelahi sepuasnya karena aku sudah cukup berurusan dengan kalian. Apa yang dilakukan di dalam? Dia pasti akan bilang kalau dia lihat Sherlyn di dalam. Apalagi alasannya dia di dalam. Oh tidak. Aku harus cepat hentikan dia. Tunggu Prita. Tunggu. Dengar Prita, kau sungguh penting bagiku. Aku berkata sebenarnya, aku kemari karenamu. Temanmu asal bicara dan membuat tuduhan padaku seperti biasa. Selalu begitu. Aku tidak bicara omong kosong, tapi kau. Prita, percayalah padaku. Aku harus memberitahumu sesuatu. Tolong dengarkan aku. Baik, apa itu? Dia mengulur waktu. Mengulur waktu. Bisa aku bicara padanya? Membuang waktu. Prita, aku tidak mau kau curiga kepadaku. Aku akan melakukan satu hal. Akan kutelepon ibuku sekarang. Saat aku masuk rumah sakit, aku telepon ibuku dan cerita padanya aku melihatmu dan juga Karan. Dan aku juga bilang padanya kalau aku akan masuk untuk memastikan kalau kau baik-baik saja. Kau bisa tanyakan padanya dan semuanya akan jelas. Tunggu dan lihat saja. Dia penuh kebohongan, Prita. Tidak, aku Percayalah. berkata jujur. Akan kutelepon dia. Kau bisa tanya pada ibuku. Kau akan tahu kalau aku yang benar dan dia yang bohong. Tunggu sebentar. Sudah tersambung. Sudah. Aku rasa tidak perlu. Begini saja, Prithvi. Jangan buang waktu. Kita masuk ke dalam sekarang. Dokter akan memberitahu. Sebenarnya kau orang yang bersalah atau tidak. Kenapa kau panggil petugas? Kau itu wanita terpelajar. Petugas? Apa kau tidak bisa mengerti? Apa salahnya melakukan aborsi? Ya, Memang dokter. apa salahnya? Oh, dia Kau keluar. membuatku marah. Baik, dokter. Kau membuatku Ayo, Pak, marah. keluar, Pak. Awas kau. Ayo, Lepas. Astaga. Aku bisa terjebak. Aku mohon Prita, jangan bawa aku ke dalam. Itu ide yang bagus. Ayo, kita semua masuk. Kita masuk bersama. Ayo. Tunggu Prita. Kau percaya aku atau tidak? Ha? Ini bukan soal percaya. Kalau kita masuk ke dalam, setidaknya kalian tidak bertengkar di depan orang. Benar sekali. Ayo, cepat masuk. Oh tidak. Dokter akan langsung mengenaliku begitu aku masuk. Dan kalau aku lari, berarti akan jelas kalau aku kemari bersama Sherlyn. Kau mau ikut atau kau mau lari? Kau akan ketahuan bagaimanapun juga. Jadi kau ikut saja dengan kami. Ayo masuk. Cepat. Ayo masuk. Dokter, Sial, tidak ada kesempatan lari sekarang. Aku tahu dokter itu membenciku dan dia sudah mengancamku. Dan sekarang dia pasti akan membongkarku. Terima kasih, dokter. Terima kasih sudah banyak membantu kami. iya dok. Dan terima kasih sudah bersedia memberitahu yang sebenarnya. Tolong katakan pada kami, apa dia adalah orang yang datang kemari bersama dengan Sherlyn? Atau dia ayah dari anaknya Sherlyn? Dokter, lihat kami. Kau tadi berjanji akan memberitahu semua detail pasien dan berkasnya kepada aku. Dan kau tadi berjanji akan memberitahukannya kepada aku. Tolong beritahu kami, dokter. Dokter, kenapa kau tidak melihat kami? Tolong katakan sesuatu. Katakan yang sebenarnya. Kenapa dia diam saja? Dia itu orang yang memegang prinsip. Dia tidak bisa disuap. Apa karena itu dia diam? Dokter, dia ada di sini. Tolong katakan yang sebenarnya. Dokter,
Ya Tuhan, Dia tidak sadarkan diri. astaga. Dokter, apa yang terjadi padanya? Apa dia baik-baik saja? Aku baru saja bicara padanya. Kenapa begini? Hei, Ya Tuhan, apa yang terjadi? Karan, aku yakin ini bukan suatu kebetulan. Ada yang sengaja menyakitinya. Apa? Siapa yang sengaja menyakiti dokter? Tidak ada alasan bagi orang untuk menyakitinya. Tentu saja ada. Ada alasannya. Dokter itu baru saja mau menunjukkan perempuan yang bersembunyi di ruangannya. Dan dia berjanji untuk memberitahu yang sebenarnya dan memintaku melihat wajahnya. Aku minta padanya untuk memberitahu nama perempuan itu. Dan dia bilang orang terkadang mengubah namanya dalam kasus seperti ini. Mereka merahasiakan identitasnya. Jadi dia akan menunjukkan sesuatu kepada aku. Dan aku baru saja mengikutinya saat kudengar kalian tadi sedang bertengkar. Lalu aku keluar dan aku bisa saja melihat pasien itu. Dan kalau bukan karenamu, aku pasti sudah melihatnya. Sudahlah, sekarang begini saja. Kita geledah ruangan ini menyeluruh. Aku cari ke sini. Dan kau cari ke sebelah sana. Kita cari semuanya. Aku dalam masalah besar. Sherlyn bertindak cepat dengan membuat dokter ini pingsan. Tapi aku yakin, Sherlyn pasti bersembunyi di ruangan ini. Sekarang dia pasti akan ketahuan. Dan aku akan ketahuan juga. Habislah, inilah akhirnya. Keadaan berubah menjadi sangat buruk. Dan aku rasa aku bisa saja kena serangan jantung. Dan apa aku harus berpura-pura kena serangan jantung? Kau menemukannya? Tidak, Kau sudah periksa dengan benar? aku sudah cari kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya. Punuh mungkin khawatir aku akan ketahuan. Tapi aku cukup pintar. Kau tidak perlu takut, Punuh. Kau tidak perlu khawatir. Kau sudah cek lemari? Belum. Astaga, sekarang apa mungkin aku lolos? Oh tidak, tidak, tidak. Dokter Sima? Dokter Sima, apa yang terjadi padamu? Dokter, Perawat, begini, jadi... ada apa ini? Apa yang kalian lakukan pada Dokter Sima? Tunggu sebentar. Kami akan jelaskan apa yang terjadi. Sebenarnya dia tidak sadar saat kami kemari. Ya. Perawat! Tunggu. Kenapa kau memanggil petugas? Tunggu. Jangan buat keributan. Dengarkan kami dulu. Tunggu, perawat. Kalau aku yang menghalanginya, orang akan berpikir aku melecehkannya. Iya, orang akan salah paham dengan situasi ini. Cepat. Aku tahu kau di balik semua ini, Prithvi. Maaf ya, lupakan tentang bagaimana mengalahkanku. Pikirkan saja, bagaimana kau melindungi dirimu saat orang menuduhmu menyerang Dokter Sima. Apa kau mengerti? Pergilah. Petugas! Petugas! Dokter! Tunggu! Dengarkan aku! Dokter! Tolong, Bafna! Dokter! Tunggu! Bafna, ada apa? Kenapa kau berteriak? Begini, Dokter Sima pingsan di ruangannya. Ada yang tidak beres, dokter. Saat aku ke ruangannya, aku melihat dia tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, dokter. Ketika aku masuk, mereka berdua ada di ruangannya Dokter Sima. Dokter, saat kami masuk ke dalam, Dokter Sima sudah tidak sadarkan diri. Iya benar. Dokter Prita Aurora? Iya, aku Dokter Prita Aurora. Tolong periksalah Dokter Sima. Ayo, kita lihat apa yang terjadi padanya. Ayo. Cepatlah kembali. Untung saja dia mengenalimu.
Tidak, Karan. Masalah ini belum selesai. Kau berdoa saja. Semoga Dokter Sima tidak terluka serius. Ayo cepat. Sayang, tutup pintunya. Kau sudah gila ya? Bagaimana bisa aku tutup pintunya? Gunakan akal sehatmu berkali-kali. Kalau aku tutup pintunya, mereka akan curiga. Dan apa yang kau lakukan pada Dokter Sima? Kenapa kau membuatnya pingsan? Ini bukan rumah kita, ini rumah sakit. Tempat ini penuh orang-orang. Bagaimana kalau ada orang yang melihatmu? Ha? Aku tahu itu, tapi aku tidak punya pilihan. Dokter itu mengatakan kalau dia ingin memberitahu Prita semuanya. Aku tidak bisa menemukan cara untuk mencegahnya. Percayalah, aku hanya ingin menakutinya saja agar dia tidak membongkar apapun. Tapi aku tidak menyangka kalau dia pingsan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dokter itu pasti akan membongkar semuanya. Aku Tidak bisa akan kena terjadi masalah. apapun. Semua akan baik-baik saja. Tenang saja, kau jangan panik. Aku ada di sini untukmu. Tak akan terjadi apapun. Tenanglah. Dan bahkan kau sudah berbuat benar dengan membuat dokter itu pingsan. Ini pertama kali kau menghargaiku. Biasanya kau selalu memarahiku. Kau selalu menganggapku salah. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Dan aku minta maaf jika aku pernah membuatmu merasa begitu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tidak menyadari perkataanku saat aku marah. Kau mengenalku saat aku kehilangan kesabaran. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Bahkan, aku sama sekali tidak bisa melakukan ini tanpamu. Dan kau tahu, yang kau lakukan hari ini pantas dipuji. Aku mencintaimu. Aku juga. Dia baik-baik saja tadi, tapi kenapa dia pingsan? Apa yang terjadi, dokter? Dokter, ada apa dengannya? Tolong katakan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi, dokter? Ini aneh. Dia tidak merespon terhadap perawatan pertama. Apa? Dokter, aku rasa kita harus pindahkan dia ke kamar rawat. Ayo, jangan buang waktu. Perawat, tolong ambilkan kursi rodanya, ayo. Kau siapa? Aku... Dokter, dia tadi bersama kami. Iya. Karan, Karan dan Prita memeriksa seluruh ruangan, kecuali lemari ini. Dan kalau mereka memutuskan untuk memeriksa lemari sebelum pergi, aku akan ketahuan. Oh astaga, harusnya aku lari saat masih ada kesempatan. Tapi aku terjebak sekarang. Aku harus bagaimana ini? Iya. Ayo dokter, ayo. Apa yang kau lakukan, nak? Makan siang sudah siap. Karan? Apa kau di kamar kecil? Akhir-akhir ini anak-anak tidak pernah di rumah. Ini kan fotonya Sherlyn. Siapa yang merobeknya? Dan kenapa? Astaga, Bibi Raki telah menemukan foto Sherlyn yang robek. Entah apa yang dipikirkannya. Saat aku keluar dari kamar kecil, kurasa aku menjatuhkan foto ini. Dia mungkin akan menanyai Karan. Ini adalah kesalahanku. Aku harus perbaiki ini. Bibi? Samir, lihat ini. Aku menemukan foto Sherlyn dan sudah robek.
Kenapa kau tersenyum? Tersenyum? Tidak, sebenarnya aku tersenyum pada Bibi. Karen merobek foto ini di depanku, dan dia juga bilang kalau dia itu menyayangi Sherlyn. Benarkah? Iya, Apa Karan bilang begitu? iya benar. Lalu kenapa dia merobek fotonya Sherlyn? Kenapa dia merobek fotonya? Iya, Karena... Iya, lihat bajunya. Itu karena selera bajunya. Ku bilang padamu, Karen tidak suka selera bajunya, jadi dia merobek fotonya karena marah. Bibi tahu kan kalau Karen kadang suka kesal. Kita tidak bisa menebak apa yang dilakukannya. apa kau mengatakan yang sebenarnya? Aku bersumpah. Untunglah Samir, syukurlah. Kau tidak tahu betapa cemasnya aku melihat foto ini. Aku takut sekali. Merobek foto seseorang, itu tanda kau membencinya. Syukurlah Karan membenci selera baju Sherlyn dan bukan orangnya. Tidak masalah, saat Karan pulang akan kuomeli dia habis-habisan. Dia tidak akan melupakannya. Berani sekali dia mengkritik Sherlyn. Bajunya seperti ini, bajunya seperti itu. Di mana dia? Hubungi dia. Begini, aku tidak tahu dia di mana. Belakangan ini, Karan jarang sekali di rumah. Dia tidak khawatir tentang keluarga ataupun ibunya. Dia tidak menyayangi aku. Tunggu saja, kalau dia pulang akan kumarahi dia. Oh, syukurlah. Sherlyn kemari. Karen dan Prita di sini. Mereka pasti akan melihatnya. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Ada apa denganmu? Lebih baik kau tutup mulutmu. Kau mempermasalahkan semua hal. Dengar Prita, abaikan saja dia. Dia selalu asal bicara. Aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Baik, katakan saja. Ayo, ikut. Prita, aku dapat pesan bahwa ada masalah di kantorku. Aku harus segera ke sana. Bolehkah aku pergi ke kantor? Iya, tentu saja kau boleh pergi dari sini. Selesaikan pekerjaanmu dan lanjutkan saja. Kau baik sekali. Terima kasih banyak. Kau sungguh mau menikahi pecundang itu? Hah? Kau tidak bisa melakukan apapun selain menjelekkan Prithvi. Apa? Maksudku, kau harus fokus pada Dokter Sima supaya dia cepat pulih. Tapi kau malah memikirkan Prithvi. Oh, aku mengerti. Kau juga mulai berpikir sepertiku. Bahkan kau juga mulai berpikir kalau Prithvi itu membuang waktu, benar kan? Maksudku bukan itu. Lalu? Maksudku, bagaimana bisa kau memikirkan orang lain sekarang? Harusnya kita hanya memikirkan pemulihan Dokter Sima, itu saja. Dokter Sima orang yang sangat baik. Dia berjanji padaku akan memberitahu semua detail kasus ini kepadaku. Kau tahu, ada orang lain di ruangan itu. Maksudku, ada sesuatu yang ingin ditunjukkan Dokter Sima. Tapi sebelum dia Tapi aku sudah melakukannya- periksa ruangannya. Tidak ada siapapun. Aku sudah periksa semuanya. Mungkin saja pelakunya lari sebelum aku mulai memeriksa ruangan. Dan dia pergi.
Aku sangat yakin kalau pelakunya Sherlyn. Sebenarnya, Dokter Sima sudah memberitahuku nama pasiennya adalah Sherlyn. Iya, tapi dia bilang dia tidak membagikan detail tentang penanganannya. Dan kau juga bilang kalau Prithvi ayah dari bayi itu. Tapi kita bisa belum memastikan Sherlyn hamil atau tidak. Maksudku, kita belum punya bukti. Dokter Sima tadi akan menunjukkan buktinya. Sudah Sebelum tenanglah. kita yakin kalau dia itu hamil, bagaimana kita bisa yakin siapa ayah dari bayi itu? Prita, tenanglah. Kita akan dapatkan buktinya dan kita akan buktikan sesuatu. Tunggu sampai Dokter Sima pulih. Benar. Dan sampai dia pulih, kita tidak akan bisa pergi dari sini. Ya, Karena hanya Dokter Sima yang bisa membantu kita mendapat bukti tentang Sherlyn. dan tentang Prithvi juga. Halo? Hei, aku sudah menelponmu dari tadi. Kau itu tuli atau ponselmu tidak dibunyikan? Kau tidak dengar ya? Aku dengar, tapi ada polisi lalu lintas di sini. Wow, sejak kapan kau ini taat mengikuti peraturan lalu lintas? Sejak kapan? Sejak polisi menetapkan aturan ketat, aku tidak mau tertangkap karena melanggar peraturan lalu lintas. Aku tidak mau kena masalah. Sayang, kau tahu, setiap saat kau berkata hal yang benar, aku sulit percaya kalau itu kau yang bicara. Sudahlah, itu pikiran bagus. Kita tidak bisa berurusan dengan polisi. Dan aku menelpon untuk tanya apa ibumu ada di rumah. Tidak. Tapi ibuku ada di rumah, jadi aku akan ke rumahmu sekarang. Aku akan segera sampai, oke? Aku masih kesal dengan kejadian di rumah sakit. Sampai bertemu nanti. Baiklah. Kalau begitu sampai ketemu. Dah. Baiklah, dah. Ada apa? Kenapa kau gelisah? Aku cemas, maksudku, aku ingin Dokter Sima segera pulih, tapi kalau terjadi sesuatu padanya, kita yang akan bertanggung jawab di sini. Rasa penasaran ini menyiksaku. Entah apa yang akan terjadi di dalam, karena aku tidak tahu. Apa itu yang mengganggu pikiranmu? Ayo, Apa? lihat dia. Apa yang terjadi di dalamnya? Dari mana aku tahu apa yang akan terjadi? Kenapa kau tidak tahu? Katakan apa yang dilakukan dokter itu. Kau kan juga dokter. Tapi aku fisioterapis. Lalu kenapa? Fisioterapis kan juga dokter. Iya, itu benar. Tapi Karan, ada spesialis yang menangani penyakit yang berbeda-beda. Kalau dia itu patah tulang atau ligamennya putus atau terkilir, aku bisa katakan dengan pasti masalahnya dan kapan dia pulih. Tapi ini cedera fisik, pasien ini tidak sadarkan diri. Aku tidak bisa katakan apapun. Ada apa? Aku bisa katakan hal yang sama dalam lapangan kriket. Aku ini pemukul, jadi aku tidak mungkin melempar ataupun menjaga bolanya. Benar kan? Aku ahli memukul. Itu cukup bagiku. Alasan macam apa itu, Prita? Dokter yang berbeda-beda diperlukan untuk menangani bagian tubuh yang berbeda juga. Itu tidak bisa diterima. Kau tidak tahu kalau berbagai dokter menangani berbagai penyakit. Tidak. Aku tahu semua itu. Aku hanya berusaha agar kau sedikit lebih bersemangat. Jangan seperti ini. Ayolah Karan, apa aku terlihat sedang tertarik untuk bercanda? Kau sadar betapa cemasnya aku ini? Dan aku juga tidak bisa memikirkan apapun selain Dokter Sima. Tapi aku tidak bisa merasa setertekan ini. Ayo, dokter. Kapan Dokter Sima akan Tuan, pulih? bagaimana Anda bisa masuk? Apa-apaan ini, ha? Tapi Apa kau tidak punya sopan santun? Kau kelihatannya dari keluarga baik-baik. Seharusnya kau mengetuk sebelum masuk. Apa kau tidak punya sopan santun, adab, atau etika? Aku minta maaf, mewakilinya dokter, tolong maafkan kami. Kami tidak bermaksud untuk mengganggumu. Kami sangat mencemaskan Dokter Sima. Aku ingin tanya padamu, dokter, kira-kira kapan dia akan pulih dari sakitnya? Dokter Prita, aku yakin kau pasti tahu tugas seorang dokter. Baiklah, dokter. Kami tidak mengunci pintu. Dan kami juga tidak ingin diganggu. Tolong Anda pastikan kalau dia tidak akan melakukannya lagi, oke? Baik. Dokter,
Maafkan aku, tapi bisakah kau beritahu kami apakah Dokter Sima baik-baik saja? Kenapa dia belum pulih juga? Hal itu yang kita ingin semua tahu. Cuma Sulit mengatakan apapun saat ini. Dia mengalami cedera kepala serius. Mungkin saja dia dipukul di kepala dengan benda berat. cedera. Mungkin dia mengalami luka dalam. Aku sedang menjalankan tes sekarang. Begitu hasilnya keluar, aku baru bisa katakan perawatan apa yang harus diberikan untuknya. Dan Dokter Prita, saat ini sulit mengatakan kapan dia akan sadar kembali. Tolonglah. Aku harap Anda bisa mengerti. Ya. Iya, dokter. Hei, kenapa kau lihat keluar? Aku mencari kedamaian. Aku menunggu kedamaian. Aku benar-benar menantikan kedamaian. Apa kau ini sudah tidak waras? Aku ini sangat khawatir sekarang. Aku merasa sebelum kita temukan solusi dalam masalah ini, kita tidak akan damai. Kita akan dapat segalanya. Kau akan dapatkan semua yang kau mau. Apa yang kau cari juga mencarimu. Kau tidak mengerti? Ikutlah aku. Kemarilah. Lihat ke sana. Kau lihatlah sejauh hingga tanpa batas. Apa kau melihatnya? Maksudku bukan mall itu. Lihatlah sejauh yang kau bisa di langit. Fokuslah pada garis horizon itu. Kau tahu apa yang terjadi? Semua pertanyaan dalam pikiranmu akan terjawab. Semuanya pasti akan jelas untukmu. Fokuslah pada garis horizon itu. Sudahlah. Aku tidak mau melakukan ini semua. Aku hanya ingin cari cara menyelamatkan diri dari Dokter Sima. Dia diam hanya selama dia tidak sadarkan diri. Tapi begitu dia sadarkan diri, dia pasti akan cerita. Coba pikirkan itu. Apalagi yang harus dipikirkan? Dengar, kau itu harus berpikir positif. Kalau kau berpikir positif, maka hal positif akan terjadi padamu. Orang berpikiran positif itu, seperti kita hanya bisa berdoa agar orang kaya jadi bangkrut dan miskin. Kita hanya bisa berdoa, orang hidup akan mati. Dokter itu tidak sadarkan diri sekarang. Mari kita berdoa agar hasilnya positif. Bagaimana kalau dia mati? Kalau dia mati karena alasan medis, itu akan sangat bagus. Tapi bagaimana kita bisa tahu semuanya itu, ha? Bagaimana? Benar. Hei, dengarlah, Sherlyn Kurana. Aku punya jawaban atas semua pertanyaanmu. Tunggu sebentar. Siapa nama dokter itu? Dokter Sima Parikh, apa yang akan kau lakukan? Ikutlah aku. Fokuslah pada garis horizon sambil memperhatikan ini. Halo, rumah sakit? Boleh aku bicara pada istriku, Sima Parikh? Parikh. Dokter Sima? Maksudmu Dokter Sima Parikh? Oh, maafkan aku. Aku lupa kalau aku telepon rumah sakit. Panggilan sayangku kepadanya adalah Sima Parikh. Aku adalah suaminya, Satya Vacan Parikh. Bolehkah aku bicara pada istriku sekarang? Aku sudah berusaha meneleponnya, tapi kurasa ponselnya dimatikan atau tidak dapat sinyal. Halo, tolong katakan sesuatu. Apa semua baik-baik saja? Kuharap istriku Sima Parikh baik saja. Oh, jadi kau suaminya Dokter Parikh. Dengar Tuan, kurasa cintamu bertepuk sebelah tangan. Dan kau menghayal kalau kau menikah dengannya. Asal kau tahu saja, kalau Dokter Sima Parikh belum menikah. Jangan pernah telepon lagi. Dasar orang aneh. Bagaimana dia bisa belum menikah? Hah? Halo? Halo? Sial. Resepsionis payah. Sima Parikh itu belum menikah, sayang. Dia masih lajang. Dasar, dia itu belum menikah, tapi membantu orang lain melahirkan. Payah sekali. Dokter Dia payah. itu tidak payah, kau itu yang payah. Siapa bilang orang harus menikah dulu untuk jadi dokter atau dokter kandungan? Payah. Iya, aku tahu itu. Kukira dia dari kelas bawah, jadi dia pasti sudah menikah. Mungkin pendapat orang benar. Akal sehat itu kadang tidak sehat. Kadang bicaramu juga asal. Simpan saja semua logika konyolmu itu. Dan sebaiknya kau jaga sikap dan nada bicaramu itu. Kau tahu kan apa yang terjadi kalau aku kehilangan kesabaran? Emosimu itu tidak stabil dan aku tidak bisa toleransi lebih lama lagi. Kau mengerti aku kan? Kalau aku seperti ini, kau mengerti? Lalu kau mau apa? Aku... Itu Karan dan Prita. Apa?
Aku rasa mereka kemari mau memeriksa apakah kita bersama lakukan ini. Sembunyilah di bawah tempat tidur atau di tempat lain ya, sampai aku bisa jatuhkan mereka. Kau jangan khawatir dan kau jangan keluar dari kamar. Tidak, aku yang akan keluar. Aku akan keluar untuk menghadapi mereka. Akan kutunjukkan diriku dan membuka semua rahasia kita. Apa kau sudah gila? Untuk apa kau jelaskan itu semua padaku? Aku tahu aku harus sembunyi, sayang. Kau terlalu banyak bicara. Sudah, cepat sana. Sembunyi, sembunyi cepat. Cepat buka pintunya, atau kita akan ketahuan. Ayo. Kau? Minggir. Prithvi! Hei, siapa kau? Prithvi, Hei, keluar! kau siapa? Di mana kau sembunyi? Ayo keluar! Hei, Prithvi! berani sekali kau masuk ke sini tanpa izinku. Lepaskan tanganku. Atau kupatahkan tanganmu sekarang juga. Lepaskan! Prithvi! Dengar, Prithvi sama sekali tidak ada di sini sungguh. Dia pasti di rumahnya. Pergilah ke sana dan carilah. Nona, aku sudah ke rumahnya. Tapi ibunya bilang padaku dia tidak di rumah. Dia ketakutan sekali. Sudah jelas kelihatan dia tidak bohong. Makanya aku kemari. Dia bilang Prithvi mungkin ada di sini. Makanya aku segera kemari. Jadi kau tidak usah menyembunyikannya. Panggil dia. Prithvi! Prithvi Malhotra, cepat ke bawah! Dia tidak ada di sini. Prithvi! Kenapa kau berteriak? Kenapa kau mau macam-macam denganku dan mengundang masalah sendiri? Dan berani sekali kau menerobos masuk rumah ini dan mengganggu gadis tidak bersalah ini. Aku rasa kau belum tahu aku. Karena itu kau berani membentakku, ha? Semua orang di Mumbai takut padaku. Kurasa kau tidak mengenalku ya? Aku Sanju, adiknya Nel.